Rosario adalah doa yang luar biasa. Dan ini adalah 5 hal kenapa kamu perlu berdoa Rosario. Shalom, selamat datang kembali dalam acara kita Katekese Katolik dengan saya Romo Bayu OP, sebuah program yang didesain untuk kita semua yang ingin mendalami iman kita, iman Katolik. Rosario adalah sebuah doa devosi yang sangat populer bagi kita orang-orang Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Melalui tayangan kali ini saya hendak sedikit membagikan untuk Anda semua tentang apa saja sebenarnya hal-hal yang masih harus kita perhatikan, bahkan hal-hal yang masih harus kita perbaiki ketika kita mengikuti atau menghadiri sebuah perayaan Ekaristi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Rasanya sudah beberapa hari ini saya tidak mengupload video-video baru karena sekarang saya sedang sibuk mengkoreksi ujian-ujian mahasiswa saya. Saudari-saudaraku yang terkasih, umat Keuskupan Agung Jakarta yang berbahagia, Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II mengatakan begini: bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Atas dasar pernyataan gereja ini, pada tahun 1989, pendahulu saya, Bapak Uskup Leo Sukoto, mendirikan kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus. Harapannya supaya semakin banyak umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta yang dibukakan pintu untuk masuk ke dalam sabda Tuhan. Sudah lama Kitab Suci boleh dikatakan asing bagi umat Katolik. Kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus merupakan tempat yang istimewa untuk belajar Kitab Suci. Para peserta akan didampingi oleh para dosen yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Ada banyak dosen yang akan terlibat untuk mendampingi para peserta dan melengkapi peserta dengan pengetahuan tentang kitab suci, teologi, dan kerasulan kitab suci. Dan mereka yang lulus, mereka yang sudah menyelesaikan program belajar kitab suci di KPKS Santo Paulus, akan memiliki keterampilan untuk terlibat di dalam karya kerasulan kitab suci, sehingga dapat membantu umat untuk lebih maju dalam hal pengetahuan mengenai Allah dan mengenai gerejanya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih umat beriman Keuskupan Agung Jakarta dan sekitarnya. Saya Romo Yosua Susanto, Kepala Sekolah KPKS Santo Paulus Tebet, mau memberikan informasi kabar gembira untuk Anda semua, yaitu KPKS Santo Paulus Tebet sudah membuka pendaftaran baru untuk umat beriman yang mau ikut terlibat, membaca, belajar, bergumul, sampai pada akhirnya tumbuh kecintaan sejati terhadap firman Allah. Semoga kitab suci bukan hanya berhenti pada buku, tulisan, ataupun ajaran, tetapi menjadi kehidupan bagi setiap orang beriman. Kitab suci yang menjiwai, mendorong, dan juga menyemangati kehidupan kita.
Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa tunggu-tunggu lagi, tanpa pikir-pikir lagi, mari ikut bergabung dengan kami KPKS Santo Paulus Tebet. Nantikan belajar yang menarik firman Tuhan bersama para dosen-dosen yang menarik, yang luar biasa, yang juga akan mewarnai hari-hari Anda. Salam, Tuhan memberkati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan masuk ke sesi kedua. Silahkan Bu Fani untuk memulainya kembali. Oke, terima kasih Sis Agatha. Ya, langsung saja kita memasuki sesi yang kedua, yaitu bersama Romo Bayu. Ya, Romo Bayu akan membawakan sesi kedua ini dengan tema yang tidak kalah menarik. Kalau tadi tentang wajah Allah dari Perjanjian Lama, maka kita akan belajar sama-sama tentang wajah Allah dari Perjanjian Baru. Romo Bayu juga sudah pernah kolaborasi juga ya sama Romo Jo di YouTube channelnya Romo Jo, dan saya perhatikan, saya juga baru loh follow, subscribe juga Romo Bayu. Jadi ada tambahan 1 subscriber ya, saya Romo yang barusan, nggak barusan sih tadi. Nah, Romo Bayu ini luar biasa juga, udah 15.400 subscribernya, dan sudah setahun ini sejak masa pandemi mengisi video-video dengan topik yang menarik ya. Dan salah satu topik terpopulernya adalah bahas tentang kehidupan setelah kematian ya. Selain ada tentang, waduh jangan dicoret-coret ya, kasihan nanti kalau dicoret-coret mengganggu estetika layarnya. Nah, Romo Bayu di channel YouTube-nya ini selain ada pengajaran-pengajaran singkat, juga ada homili ya yang Romo bawakan. Dan yang menariknya lagi, buat Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang mungkin terbiasa dengan bahasa Inggris atau punya anak nih ya, pengen banget ngajarin tentang katekese Katolik ya, tapi biasanya mereka lebih nyaman pakai bahasa Inggris, dan nyari-nyari nggak ada nih yang buat anak-anak muda itu bisa juga nih ngeliatin, karena di sini ada cross Bible study-nya Romo ya, belajar tentang Bible dalam bahasa Inggris. Nah, keren banget nih. Jadi mereka yang terbiasa pakai bahasa Inggris juga bisa. Oke, langsung saja Romo Bayu silahkan dari sini langsung membawakan materi tentang wajah Allah dalam Perjanjian Baru. Ya, shalom damai sejahtera bagi kita semua. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia dari KPKS Jakarta dan juga kepada Romo Jo yang sudah mengundang saya pada
kesempatan yang luar biasa ini ya. Dan ya sebenarnya saya kalau dibandingin Romo Jo atau Romo Aba ya bukan siapa-siapa ya. Saya masih balita di dunia jagat medsos ini ya. Tetapi puji Tuhan saya bisa sedikit berkontribusi ya. Oke, saya tidak akan berlama-lama tentang diri saya. Tapi tentang wajah Allah. Saya share screen sebentar ya. Oke. Ya, wajah Allah di perjanjian lama. Mungkin saya sedikit berbeda approach-nya dengan Romo Jo, tapi ya hopefully harapannya kita sampai pada muara yang sama karena ini sabda, sama-sama sabda Tuhan. Biasanya kalau saya mendekati kitab suci, saya biasanya menyebut sebagai reading the Bible from the heart of the church ya. Membaca kitab suci dari hati atau jantung gereja. Kenapa? Karena memisahkan kitab suci dari gereja itu ya gereja Katolik itu sama saja seperti misalkan sebuah kodok ya sebuah gajah dari habitatnya di Afrika dimasukkan ke dalam kebun binatang ya nggak bisa berekspresi, nggak bisa berkembang dengan baik dan bahkan menjadi sakit ya dan bahkan mati. Dan ini habitat yang tepat di dalam menerjemahkan, di dalam menginterpretasikan kitab suci adalah gereja. Paus Benediktus ke-16 dalam seruan apostoliknya ya, Verbum Domini mengatakan ya habitat natural dari kitab suci adalah gereja dan secara khusus liturgi. Dan memang karena kalau kita lihat sejarahnya ya nanti teman-teman akan belajar sejarah di KPKS, sejarah kitab suci ya bagaimana terbentuknya ya gereja adalah yang menentukan, yang menulis dan yang mengesahkan, yang menggunakan pertama kali ya secara khusus perjanjian baru baik dalam liturgi maupun dalam konteks pewartaan dan pendalaman iman. Dan kalau kita melepaskan ini dari gereja Katolik ya seperti sudah saya bilang tadi adalah melepaskan gajah atau menangkap gajah, misalkan gajah dari hutan Afrika menuju tempat yang lain seperti kebun binatang. Oke, tentang wajah Allah di perjanjian lama sebenarnya teman-teman mungkin punya ada gambaran sedikit ya. Karena wajah Allah di perjanjian baru ini memiliki wajah manusia. Iya, memiliki wajah manusia. Dan kita tahu siapa manusia yang saya maksudkan ini, dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan ini yang menjadi wajah manusia, wajah Allah di dalam perjanjian baru. Dan saya ingin mengeksplor motif kenapa Tuhan yang ada di perjanjian lama ya yang adalah roh itu memutuskan untuk menjadi manusia, yang memiliki wajah manusia sama seperti saya, seperti Anda sekalian ya. Tentunya nanti kalau kita lihat perkembangannya, nanti kita lihat kedepannya ada banyak ajaran dari gereja yang saya masukkan. Saya juga masukkan ajaran Bapak Gereja dan juga beberapa pemikir teolog dari abad pertengahan. Supaya saya bagian dari menerjemahkan atau menginterpretasikan kitab suci di dalam gereja adalah mengikuti tradisi gereja. Yaitu bagian penting dalam bagian membaca kitab suci di dalam gereja. Oke. Kita mulai dari Injil Yohanes ya. Kita akan cari motif-motif Tuhan kenapa dia ingin ya atau kenapa dia akhirnya memutuskan untuk memiliki wajah manusia ya, menjadi manusia. Kita mulai dari Injil Yohanes yang sangat eksplisit berbicara tentang hal ini ya, Yohanes 1 ayat 1. Ini paling awal ya. Jadi pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Dan firman itu Allah ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi di prolog atau bagian awal dari Injil Yohanes, pengantar teologi dasarnya Yohanes tuh ingin langsung menunjukkan siapa Yesus ya. Bahwa dia adalah firman ya. Dan firman ini adalah Allah dan dia bersama dengan Allah. Oke. Kita nggak akan masuk ke dalam situ ya, itu bisa satu semester sendiri ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi sang firman yang adalah Allah dan bersama dengan Allah Bapa akhirnya mengambil kodrat manusia. Ya, hati-hati ya. Satu pribadi Allah Putra dengan dua kodrat.
Ya, oke, jangan salah ya. Diam di antara kita, ya, tinggal di antara kita. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya ya, membuat tendanya di antara kita, membuat tabernakelnya di antara kita ya. Dan saat inilah yang disebut sebagai momen inkarnasi ya, menjadi daging, inkarne, menjadi daging, menjadi manusia. Makanya fotonya adalah waktu Yesus lahir. Iya. Oke. Nah, tujuannya apa? Kalau kita lihat tujuannya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, di perjanjian lama, setiap orang yang melihat Allah ya dikatakan bahwa dia akan hancur, ya akan terbakar, akan mati. Kenapa mati? Karena mereka akan terbakar dengan kasih Allah yang luar biasa ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang akan menyatakannya. Jadi Allah, jadi motifnya sudah kelihatan ya dari sini bahwa Allah yang tidak kelihatan di perjanjian lama ingin menunjukkan dirinya. Dan agar dia bisa dikenal oleh kita manusia, ya, dia menyatakan dirinya dalam bentuk manusia, dalam bahasa manusia, dalam tingkah laku manusia, ya, dalam bahasa manusia. Itu wajah Allah yang sekarang semakin dekat dengan kita. Ya, supaya ya nanti kita akan lihat lagi kenapa. Ya, ini motif pertama ya, motif pertama, nanti ada berapa motif ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah yang luar biasa ya, yang perjanjian lama mungkin dikenal melalui para pewartanya, melalui para nabinya. Sekarang dia berbicara ya, memperkenalkan diri di dalam putranya yang menjadi manusia. Oke, jelas ya, itu motif pertama kita. Oke, tadi kan pengantar dari Yohanes, ya. Sekarang Yesus sendiri yang menyatakannya. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Ya, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini dari Yohanes 14, ayatnya belum saya cantumkan ya. Jadi konteksnya ini dalam konteks perjamuan malam terakhir Yesus di Injil Yohanes ya. Kalau kita baca kita tahu di dalam Injil Yohanes kitab perjamuan terakhir Tuhan Yesus itu 5 bab ya, berbeda dengan Injil-Injil yang lain yang biasanya hanya berapa ayat. Dan di dalam sini salah satu bagiannya adalah diskusi dan pengajaran atau pesan-pesan terakhir ya, amanat-amanat terakhir Yesus. Dan ya Filipus bertanya ya, Tuhan tunjukkanlah Allah ya, Allah Bapa. Dan Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, ya kamu melihat Allah Bapa. Jadi ini motif yang ingin ditekankan oleh Yohanes. Kalau kita melihat Yesus, kita melihat Allah Bapa. Ya. Apa yang dilakukan Yesus itu mewahyukan tentang siapa Allah Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu mewahyukan siapa Allah Bapa. Ya. Apa yang terjadi di dalam hidup Yesus itu mewahyukan Allah Bapa. Oke. Oke, tadi dari Injil Yohanes kita lihat bagaimana Paulus melihat Yesus, melihat wajah Allah di dalam Yesus. Ya, ia adalah gambar. Ya, kata Yunani yang digunakan adalah ikon, ya, sangat terkenal. Ikon, gambar yang menjadi gambar-gambar rohani dari biasanya di gereja-gereja timur atau ortodoks ya, gambar-gambar Tuhan Yesus, Bunda Maria, malaikat itu disebut sebagai ikon. Ya, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaan. Jadi bagaimana Paulus kepada jemaat di Kolose ya mengatakan bahwa ya Allah tidak kelihatan, tapi sekarang kita punya Yesus dan dia adalah gambar yang paling sempurna dari Allah sendiri. Ya. Semangatnya sama dengan Yohanes. Ya, kenapa kok sama ya? Ya karena sama-sama dalam satu gereja. Ya, Kolose 2:9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Iya, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan.
Nah, mungkin ada yang bertanya, Romo, kalau kita kan juga diciptakan sebagai citra dan gambar Allah. Ya, apa bedanya dengan Yesus ya? Lalu diklarifikasi oleh Paulus sendiri bahwa bedanya adalah dalam Yesus itu berdiam ya seluruh kepenuhan Allah. Nggak ada manusia seperti itu kecuali Yesus. Ya, kita gambar Allah dalam artian kita memiliki akal budi dan kehendak bebas, dan kita diciptakan untuk Allah ya, untuk bersatu dengan Allah. Oke, saya terlalu fast forward. Oke, jadi di Paulus ya melihat bahwa Yesus sebagai citra, gambar, ikon Allah yang paling sempurna. Sementara itu surat Ibrani ya, ini dikatakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud ya, yang digunakan kata Yunani adalah karakter ya. Karakter Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Berbicara tentang karakter itu modelnya adalah sebuah cap lilin ya, atau stempel lilin. Ya, jadi kalau di abad-abad pertengahan maupun di abad-abad zaman Tuhan Yesus atau Paulus ya, ada yang namanya stempel lilin ya, di mana lilin panas itu digunakan untuk menyegel sesuatu, kemudian lilin panas ini dicap ya, dan kalau dilepas capnya ini ya akan membentuk gambar sesuai yang dicap ini, dan orang kalau melihat cap itu ya langsung mengenal ini punya siapa. Ini punya siapa? Karena yang punya cap ini hanya satu ya. Ya, hanya keluarga A, keluarga B ya. Jadi Tuhan diperkenalkan ya, Tuhan Yesus adalah karakter ya. Kalau kita lihat dia secara langsung kita akan melihat Tuhan. Ya, melihat Tuhan Allah. Ya, ini dari surat Ibrani. Ya, kita tahu diskusinya tentang surat Ibrani apakah ini punya Paulus atau bukan ya, tapi kita akan ke sana. Ya, intinya bahwa menunjukkan Yohanes, Paulus, kemudian surat kepada Ibrani, mereka melihat Yesus sebagai ya pewahyuan dari Allah Bapa sendiri. Ya, Allah Bapa ingin mewahyukan dirinya lebih dekat lagi dengan manusia, makanya dia mengutus putranya sendiri yang mendalam menjadi manusia seperti kita. Mari kita lihat ajaran Gereja Katolik. Ya, dari KGK, Katekismus ya. Kenapa disebut Katekismus Gereja Katolik? Ada yang tahu ya? Bisa kasih pisang. Oke, KGK. Oke, Katekismus Gereja Katolik, katekismus itu dari bahasa Yunani ya, katekein artinya mengajar. Yang mengajar disebut katekis, yang diajar secara khusus yang mau menerima baptis katekumen ya. Dan kumpulan ajarannya disebut katekismus. Oke. Ya. Ya. Kemanusiaan dari KGK 515, kemanusiaannya sendiri tampak sebagai sakramen ya. Artinya sebagai tanda dan sarana kealahannya dan keselamatan yang ia bawakan. Apa yang kelihatan dalam kehidupannya, kehidupan Yesus, menunjukkan misteri keputraannya sebagai anak Allah dan keputusannya sebagai penebus. Ya. Jadi Yesus sebagai sakramen dari keilahian, dari Allah. Oke, sakramen, mungkin teman-teman kalau dengar kata sakramen yang terbayang 7 sakramen ya. Tapi kita harus lihat arti dari sakramen itu apa. Sakramen adalah tanda, tanda lahir ya dari sesuatu yang tidak, rahmat yang tidak kelihatan. Itu definisi secara umum ya dari Santo Agustinus. Intinya adalah sarana ya yang menyampaikan sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi Yesus menjadi sakramen itu dalam artian dia menjadi tanda kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Ya, ini pemikiran kitab suci. Oke, seluruh hidup Yesus, kata-katanya, ya, perbuatannya, kebungkamannya, maksudnya dia waktu dia diam tidak berkata-kata, ya, kesengsaraannya, caranya ia hidup dan berbicara adalah wahyu tentang Bapa. KGK 515. 51 kayaknya. Ya, nanti saya cek lagi ya. Oke, jadi kita bisa lihat gereja ini mengakui ya, bahwa Yesus adalah pewahyuan Allah Bapa. Ya, oke, itu ajaran gereja yang berakar di kitab suci. Oke, wajah Allah dalam perjanjian lama sekarang memiliki wajah manusia di dalam Yesus. Ya, itu satu. Oke, dia ingin mewahyukan siapa dirinya. Tetapi tidak hanya sampai situ saja. Ya, Tuhan Allah itu tidak hanya sampai informasi. Ya.
tidak sampai siapa Tuhan, ya, biodatanya bagaimana, tingginya berapa, beratnya berapa, enggak. Ya, dia jadi manusia, ada satu motif yang lebih dalam lagi. Mari kita lihat. Iya. Oke, sebelum kita ke situ ada sedikit trivia. Ya, saya masih ada waktu ya, 15 menit. Memahami arti kata wajah di dalam Alkitab ya. Kalau kita lihat bahasa Ibrani wajah, ya, nanti tanya Romo Joseph ya. Dia ahli perjanjian lama, katanya adalah panim ya. Panim itu wajah, tetapi dia selalu secara struktural, dia secara bahasa, tata bahasa dia selalu jamak bentuknya seperti Elohim ya, Allah yang secara struktural, secara tata bahasa selalu jamak bentuknya ya. Panim, Elohim, ada imnya itu ya. Bisa berarti wajah ya. Namun dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, kata panim bisa dimengerti sebagai kehadiran. Ya. Jadi wajah Allah adalah kehadirannya sendiri. Ya, contoh ya, Yesaya 6:39 ya. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah. Ya. Dan kata yang digunakan di sini adalah panim, ya, kehadiran. Ya, yang menyelamatkan mereka, kehadiran Allah menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih sayang. Karena belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi Allah yang menyelamatkan, ya, wajah Allah yang menyelamatkan. Karena wajah di sini adalah kehadiran, ya, kehadiran, panim. Kenapa saya membahas ini? Karena ini. Di Perjanjian Lama ya, karena besok itu hari raya apa? Ada yang tahu? Ya, pisang. Hari raya tubuh dan darah Kristus ya, Corpus Christi ya. Ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama yang namanya roti wajah ya, lehem hapadim ya. Dan haruslah kamu, ya, ini Keluaran 25:30, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai roti sajian, tapi kalau kita lihat teks Ibraninya adalah lehem hapanim atau roti wajah ya, atau roti kehadiran ya, the bread of the presence ya. Di atas meja di hadapanku. Oke, konteksnya apa? Ini adalah salah satu persembahan abadi atau persembahan yang diberikan setiap hari di dalam tabernakel, di dalam kemah suci. Ya. Ini bisa lihat gambarnya ya. Ini siapa namanya? Imam agungnya bangsa Israel. Ya, dan di sini ada yang disebut sebagai roti wajah, roti kehadiran, ya, atau lehem panim, ya. Roti sajian, ada 12 ya, mewakili suku Israel. Posisinya di mana? Posisinya di dalam kenisa atau tabernakel ya, di bagian tempat yang kudus, karena yang di dalam sini disebut tempat yang maha kudus. Holy of Holies, ada tabut perjanjian, tapi di sini ada roti wajah ya, dan roti wajah ini hanya boleh dipegang oleh para imam, hanya boleh dimakan oleh para imam waktu itu ya. Kecuali nanti kisahnya Daud itu beda lagi, oke. Dan menurut tradisi para rabi, ini nggak ada di kitab suci, ya, ada momen di mana ya roti ini dibawa keluar, ya, dan ditunjukkan kepada orang yang beribadat di situ. Inilah kehadiran Tuhan, inilah wajah Tuhan. Ya, kira-kira aksi seperti ini kita lihat di mana? Ya, iya, di Ekaristi. Iya, jadi bagaimana roti kehadiran, roti wajah ini, wajah Tuhan ini sebenarnya menjadi semacam pratanda dari Ekaristi, ya, dari Ekaristi. Dan praktek menunjukkan roti, ya, walaupun nggak ada di kitab suci tapi dalam tradisi Yahudi, ya, para rabi itu menunjukkan roti itu bukan suatu hal yang asing bagi kita. Karena ternyata ada di kitab suci, ada di budaya Yahudi ya, roti yang dipersembahkan. Oke. Itu perjanjian lama, maaf. Saya di perjanjian baru. Oke. Kenapa Sang Putra perlu menjadi manusia dan menunjukkan Allah Bapa? Ya, kenapa tidak langsung saja informasinya disuruh malaikat untuk menyampaikan ya? Allah itu seperti ini, Allah itu seperti itu ya. Kenapa sampai anaknya perlu turun? Ya, kenapa anaknya perlu menjadi manusia? Nah, itu pertanyaan yang mendasar ya. Yohanes 3:16 ini sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, monogenis, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yang motifnya adalah untuk menunjukkan dan merealisasikan kasih Allah. Ini sangat pendasar ya. Kenapa dia jadi manusia? Ya karena ingin menunjukkan siapa Allah. Dan Allah itu apa? Allah itu nanti kita lihat adalah kasih. Dan kasih itu bukan hanya sekedar informasi ya. Di homili saya sering bilang kita bisa dengan mudah mengatakan I love you tiap hari. Ya, pagi-pagi WA I love you, mau tidur I love you gitu ya. So sweet gitu ya, sweet banget. Tapi ternyata sudah diatur pakai aplikasi otomatis itu pagi-pagi ya. Yang nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya ya. Harus dibuktikan dengan perbuatan dan kesetiaan ya. Kalau suami istri, suaminya sering selingkuh, waduh ya. Tapi tetap masih bilang, ya selingkuh itu bukan apa-apa, yang penting aku cinta kamu. Ya. Gombal ya, gombal. Ya. Sia-sia, tidak dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Dan Tuhan juga menunjukkan kalau dia kasih, ya, dia ingin menunjukkan kasihnya kepada manusia. Karena esensi dari kasih ya adalah perbuatan kasih itu sendiri. Yang ini yang ingin ditunjukkan Allah, ya, ingin ditunjukkan Allah. Oke, sebuah pertanyaan kecil ini dari apakah Tuhan perlu menjadi manusia dan wafat di salib? Apakah Tuhan harus menjadi manusia dan wafat di salib? Oke, ini dijawab oleh Santo Thomas Aquinas, ya, Dominikan, ya. Ya, Santo Thomas Aquinas di Summa Theologiae-nya ya mengatakan bahwa kalau harus atau tidak, jawabannya tidak harus. Ya. Kenapa? Karena Tuhan bisa menyelamatkan kita dengan berbagai cara yang lain. Bisa menunjukkan siapa dia dengan cara-cara yang lain. Ya, bisa kalau mau menghapuskan dosa manusia tinggal dengan sekejap habis dosanya ya. Dengan Tuhan berkata kamu diampuni sudah selesai ya. Atau tinggal menyuruh malaikat untuk membawa buku. Kamu ini buku tentang Tuhan ya, kamu baca. Oke. Tidak ya. Ya, bisa dengan seperti itu maksudnya. Bisa seperti itu ya. Jadi tidak menjadi manusia dan bahkan wafat di salib itu enggak perlu atau tidak harus ya. Tetapi kenapa? Jawaban Santo Thomas adalah namun ini menjadi cara yang paling tepat ya. Bahasa Inggrisnya most fitting. Tidak must, it's not a must, but it's most fitting ya, paling tepat. Kenapa? Karena hal ini yang paling menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Menjadi manusia ya. Perlu enggak ya, tapi tinggal di antara kita ya. Kemudian wafat disalib ya, untuk apa? Menebus kita. Perlu wafat enggak perlu, tapi ini menunjukkan kasihnya. Bangkit dan kemudian dia mengutus Roh Kudusnya. Dan akhirnya dia menjadi sakramen Ekaristi itu sendiri. Kenapa? Karena kasih. Ya. Kalau kita bisa melihat semua ini dalam cerita kasih Allah, ya kita akan melihat siapa Allah dan bagaimana dia membuktikan kasih sayangnya kepada kita. Jadi wajah kasih ini dibuktikan Allah ya di dalam Yesus Kristus yang menjadi manusia dan wafat di salib buat kita dan menjadi Ekaristi. Ya. Masih ada satu. Oke. Dengan mengenali kasih Allah yang luar biasa, kita juga tergerak untuk mengasihi Allah kembali. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau kita bisa melihat Allah yang mengasihi kita, harapannya kita tergerak ya untuk mengasihi Allah kembali. Karena kasih itu tidak bisa dipaksa. Nggak bisa. Ya, itu datang dari kebebasan kita dan Allah ini ahli dalam cinta, ya Allah dalam kasih ya. Dia berusaha membuat kita mengasihi Dia dengan menunjukkan bagaimana Allah mengasihi kita. Ya. Saya waktu kecil saya nggak bisa melihat orang tua saya yang luar biasa pengorbanannya. Yang tiap hari bangun pagi untuk masak sarapan, ngantar saya ke sekolah, terus pulang sekolah dijemput, bapak saya yang bekerja sampai sore untuk bayar uang sekolah. Saya waktu kecil nggak bisa lihat itu. Ya. Tapi saat saya tumbuh dan menjadi dewasa, ya, saya melihat itu ternyata susah jadi orang tua. Ya. Makanya saya jadi Romo. Nggak bercanda, oke. Ya, saya mulai melihat itu dan saya pun tergerak untuk mencintai orang tua saya kembali ya, semacam dalam tanda petik membalas pengorbanan mereka ya dengan kasih ya. Walaupun ya orang tua saya tidak expect ya saya membalas kasih mereka. Tapi kita lihat bahwa Allah melakukan hal yang sama, dia menunjukkan kasihnya yang luar biasa agar kita pun tergerak
untuk mengasihi dia kembali. Dan ini adalah dinamika kasih yang luar biasa. Ya. Oke, mengenal Allah. Yohanes 17:3. Ya, ini hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Istilah mengenal di kitab suci bukanlah sekedar tahu secara intelektual, bukan sekedar berbagi informasi dan pemahaman, tapi kalau kita kembali ke perjanjian lama, kata mengenal adalah sebuah relasi dan keintiman. Ya. Sebagai contoh di Kejadian 4 ayat 1, Adam itu bersetubuh dengan istrinya, itu bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau kita lihat bahasa Ibraninya ya, Adam mengetahui atau mengenal istrinya ya, yada yang digunakan katanya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, hidup kekal adalah mereka yang mengenal Engkau ya. Mereka yang tidak hanya tahu tapi juga berelasi secara intim ya, secara sangat dekat dengan Tuhan. Itu adalah mereka yang memiliki kehidupan kekal. Ya. Relasi intim, kesatuan dengan Allah hanya bisa terjadi saat kita mengasihi. Ya, itu dia. Ya, jadi lihat ya, mulai lihat ya alurnya ya. Tuhan bawa Yesus, ya bawa Yesus. Kenapa? Karena dia pengen menunjukkan siapa dia, dan menunjukkan siapa dia yang adalah kasih. Dan karena dia kasih ya, kasih ini harus dibuktikan. Dan cara terbaik untuk membuktikan dia adalah kasih adalah mengasihi sampai akhir. Ya, dengan mengorbankan diri. Ya, menjadi makanan bagi kita. Ya. Dan harapannya kita pun tergerak untuk mengenal dia. Untuk mengasihi dia kembali. Sehingga kalau ada dua orang yang saling mengasihi, ya kan, itu akan menjadi satu. Ya, suami istri kan mengasihi, mereka tidak lagi dua tapi satu, ya kan. Sama dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Saat kita mengasihi Tuhan ya dengan sebaik mungkin, harapannya kita pun menjadi satu dengan Tuhan. Ya. Kesatuan dengan Tuhan. Itu tujuan kita. Ya. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, ini Yohanes 1, 4, 7, 10, marilah kita saling mengasihi. Ya, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oke, kata mengenal dikeluarkan lagi ya. Ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya ya, sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Ya. Itu rangkumannya ya, kalau saya lihat ya, bahwa ya kita diajak untuk bersatu di dalam kasih dengan Tuhan. Karena memang dia datang untuk mengasihi kita. Menunjukkan wajah Allah yang adalah kasih. Ya, karena adalah kasih. Terima kasih Injil Yohanes dan Yohanes. Oke, mungkin saya tutup dengan apa yang diajarkan gereja. Ya, apa yang diajarkan gereja ya tidak jauh dengan kitab suci. Santo Yohanes KGK 221, Santo Yohanes berlangkah lebih jauh lagi dan berkata Allah adalah kasih. Cinta atau kasih adalah kodrat Allah. Dengan mengutus putranya yang tunggal dan roh cinta pada kepenuhan waktu, Allah mewahyukan rahasianya yang paling dalam. Ia sendiri adalah pertukaran cinta abadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ia telah menentukan supaya kita mengambil bagian dalam pertukaran kasih itu. Pusing? Ya, saya jelaskan ini. Ya, jadi Allah itu tertunggal, Allah kasih kan. Allah kasih, dan Bapa, Putra, Roh Kudus ini saling mengasihi ya. Ini kasih yang sempurna. Tapi kasih itu selalu mengajak yang lain untuk menjadi bagian dari kasih itu. Jadi kita diajak untuk menjadi bagian dari kasih Tritunggal. Dan itu adalah surga, teman-teman. Surga itu apa? Itu bukan hanya tempat ya, bukan hanya tujuan akhir kita. Kadang-kadang kita berbicara tentang surga adalah bicara tentang tempat ya, di atas sana di langit ya. Benar sih. Tapi kurang dalam ya. Yang diwahyukan Allah adalah saat kita bersatu dengan Tuhan Allah, yaitu adalah surga.
Itu kenapa ya Tritunggal perayaan Corpus Christi itu setelah perayaan Tritunggal. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena dengan menerima tubuh Kristus, ya, kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Dan kalau ada Tuhan Yesus di situ, ada kepenuhan Tuhan Yesus, pasti selalu ada Allah Bapa dan Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus, ya Allah Tritunggal. Ya kan? Jadi kalau kita bersatu dengan Allah Tuhan Yesus, kita bersatu dengan Allah Tritunggal, ya kita berarti bersatu dengan Tritunggal itu sendiri. Jadi Tritunggal minggu lalu, sekarang Corpus Christi sebagai sarana ya utama untuk bersatu dengan Allah Tritunggal, sarana kasih ya yang menyatukan kita dengan Tuhan Allah. Oke, 1 menit terakhir ya, lebih pada memperkenalkan diri. Promosi dikit-dikit ya. Oke, teman-teman yang belum gabung dengan subscribe dengan saya, silahkan ya di IG-nya Romo Bayu. Iya, bagi subscriber pertama hari ini yang baru subscribe dapat hadiah ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya pisang ya. Iya, saya nggak sekaya Romojo, jadi tidak bisa kasih HP atau laptop ya. Iya, jadi pisang saja ya. Oke, nanti teman-teman kalau ke Surabaya silahkan mampir ya. Nanti saya kasih pisang. Kita punya kebun pisang di. Oke, apa yang teman-teman dapatkan dari kalau mengunjungi kenapa mesti subscribe ke channelnya Romo Bayu? Iya. Ya, karena ini mungkin membantu Anda bertumbuh dalam iman ya. Saya membagi dalam 4 section, 4 playlist setidaknya. Ada katekese general secara umum, ada homili mingguan, dan juga ada Bible study dengan bahasa Inggris setiap hari Rabu jam 7 malam, Wednesday 7 PM, tapi kadang-kadang nggak ada. Ya, tapi yang selalu ada studi kitab suci Sabtu 7.30. Nanti malam saya akan lanjut Bible study. Kalau teman-teman masih punya energi dan pengen bergabung, silahkan. Apa yang saya bahas, biasanya saya bahas bacaan hari Minggu. Ya, bacaan hari Minggu. Tapi ada tema-tema khusus seperti minggu lalu tentang studi, tentang Trinitas di kitab suci Perjanjian Lama, dan seterusnya. Oke, saya kembalikan ke moderator kita. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Romo Bayu. Berarti saya akan mendapatkan pisang di Romo Bayu karena saya sudah subscribe dan follow tadi ya. Bedanya sama Romo Jo yang punya pisangnya Romo Bayu ada berlapis emas mungkin kali ya. Romo. Baik, ada 2 pertanyaan ya Romo. Silakan nanti langsung dijawab. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Teresa Wulandari dari Melbourne. Apakah kita bisa melihat wajah Allah sekarang ya saat ini gitu. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam menunjukkan wajah Allah itu seperti apa? Itu Romo. Oke, terima kasih pertanyaannya, susah ya. Ya, nanti untuk pernyataan wajah ayah Allah sekarang itu mungkin Romo Abba akan lebih banyak menjelaskan ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, pertama adalah Ekaristi, yaitu adalah kepenuhan Yesus sendiri. Ya, kepenuhan wajah Yesus sendiri, kepenuhan kehadiran Yesus yang penuh ya, kemanusiaan dan kealahannya. Dan kalau Yesus ada di sana, berarti Allah Bapa dan Roh Kudus ada di sana, berarti Tritunggal ya. Tritunggal ada di sana berarti seluruh malaikat dan orang kudus juga ada di sana ya. Seluruh surga ada di situ ya. Kalau kita melihat Ekaristi ya. Kemudian ya melalui gerejanya, gereja kan tubuh Kristus. Ya, apakah kita bisa, nah ini tantangannya yang susah ya. Apakah kita bisa melihat satu dengan yang lainnya sebagai wajah Kristus, sebagai wajah Allah, sebagai tubuh Kristus. Nah ini tantangannya, ini panggilan mungkin buat kita ya. Nah, karena harapannya kita saling mengasihi seperti ajakan dari Rasul Yohanes yang tadi ya. Kalau di sana ada kasih ya ada Tuhan ya. Ibi caritas Deus TBS ya, itu bahasa Latinnya. Di mana ada kasih, di situ ada Allah, dan kita dipanggil untuk ke sana ya, menjadi wajah Allah, menjadi tanda kehadiran Allah ya. Apalagi yang sudah dibaptis, sudah menerima penguatan, itu wajib itu hukumnya menjadi wajah Allah. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, peran Roh Kudus ya, peran Roh Kudus ya, karena memang idealnya kalau sudah membaca Perjanjian Lama Allah Bapa, Perjanjian Baru Allah Putra, Roh Kudusnya di mana ya? Roh Kudusnya di mana? Nah, Roh Kudus ini punya peran yang fundamental atau yang sangat basic. Karena untuk mengenal wajah Allah dan mengakui itu wajah Allah itu butuh rahmat dari Roh Kudus ya.
1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan ya, tidak ada yang bisa menyebut Kristus sebagai Tuhan kecuali karena Roh Kudus. Ya. Menunjukkan bahwa tanpa berkat Roh Kudus, tanpa karunia Roh Kudus, kita tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa melihat wajah Allah di dalam Yesus, tidak bisa melihat kitab suci sebagai sabdanya yang hidup. Ya. Jadi bagaimana Roh Kudus memiliki peran fundamental yang membuat kita, yang membuka mata kita ya untuk melihat ya wajah Allah. Itu satu. Dan kedua, peran kedua adalah untuk memampukan kita ya bersatu dengan Tuhan itu sendiri dengan karunia dan rahmat-Nya. Ya nanti itu topik lain ya 1 Korintus 12 sampai 14 tentang berbagai karunia roh, berbagai rahmat dan segala macam ya, nanti sama Romojo aja dia. Oke, itu dulu supaya nggak lama-lama ya. Ya. Terima kasih Romo Bayu, sangat jelas, dan terima kasih juga sudah membawakan sesi kedua, yaitu Wajah Allah dari Perjanjian Baru. Mbak Fani, saya boleh interupsi sebentar? Silakan Romo. Supaya Romo Bayu nggak makan pisang terus. Tadi selama Romo Bayu presentasi, saya beliin pizza 1 meter di GoFood. Kayaknya akan datang sebentar lagi. Karena Romo Bayu ini dari sebelum webinar ini, tadi sore beliau webinar juga, webinar sekarang, nanti abis ini webinar lagi. Tadi udah pilek-pilek, kayaknya kebanyakan makan pisang juga. Iya, sekali-sekali kita kirim makanan enak, pizza 1 meter. Puji Tuhan. Silahkan bergabung ke paroki Surabaya. Terima kasih Romo Jo ya. Ya. Oke, terima kasih Romo Jo yang sudah memberikan pizza 1 meter buat Romo Bayu. Dan Romo Bayu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Romo. Sekarang langsung saja, sebelum memasuki sesi ketiga, kita simak sebuah persembahan pujian berikut ini. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and see the brook and feel the gentle breeze, that sings my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the words thy hands have made. I see the stars.